Ya, kubu sebelah panik. Agenda pertemuan antara AHY dengan Puan. Mampus lah, Nasdem dan Anies langsung ngemekel. Ada kabar terbaru dari perpolitikan Indonesia, di mana Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan partainya menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum AHY dengan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Puan Maharani. Nah, dalam beberapa rilis, Arief menjelaskan bahwa pertemuan kedua partai ini merupakan langkah awal untuk menunjukkan ada perubahan politik pada Pilpres baru. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa hubungan antara dua petinggi partai ini memang sudah lama mengalami keretakan. Oleh sebab itulah wajar saja jika baik PDIP maupun Demokrat berharap bisa meninggalkan masa-masa di mana politik terbawa perasaan atau rasa sakit. SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mulai merenggang sejak SBY memutuskan untuk maju dalam pemilihan presiden 2004 melawan Megawati. Padahal yang lebih parah itu adalah saat itu status SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah kepemimpinan Mega. Mungkin ini yang dimaksud Andi Arief kali ya. Padahal Agus Harimurti Yudhoyono sudah pernah ditawarkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga saat proses pencalonan Joko Widodo sebagai presiden. Namun AHY menolak sebab si Pepo maunya AHY menjadi Menteri Luar Negeri. Situ sehatkan. Lah, bukannya meremehkan AHY, tapi AHY kan memang sama sekali nggak punya pengalaman. Nah, pertemuan antara Demokrat dan PDIP ini tentunya menjadi babak baru bagi perkembangan politik pasca Anies Baswedan didukung oleh Demokrat, PKS, dan juga Koalisi Perubahan tentunya sedang harap-harap cemas. Pastinya mereka khawatir jika terjadi sesuatu alias Agus Harimurti Yudhoyono tergiur dengan bujukan Puan Maharani. Sebab sebelumnya nama AHY justru disebut oleh Puan dalam bursa bacawa pres untuk mendampingi Ganjar. Propaganda yang sedang dimainkan oleh kubu sebelah tentunya bisa saja diaminkan oleh sang kuasa ya. Sebab bukankah selama ini perpecahan di antara mereka justru dijadikan senjata untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo, alias menuduh Joko Widodo melakukan penjagalan atas pencalonan Anies Baswedan. Padahal itu urusan internal partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan, entah apa yang mau dirubahkan ya. Seiring berjalannya waktu, politik yang dinamis justru membalikkan keadaan alias senjata makan tuan. Demokrat beserta para penggawanya yang haus kekuasaan justru lebih mudah untuk balik haluan. Masuknya nama AHY sebagai kandidat cawapres bagi Ganjar merupakan ujian bagi Partai Demokrat. Komitmen yang sudah terbentuk antara partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan di sini pun menjadi dilema. Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut ada beberapa nama yang masih diseleksi masuk bursa cawapres Ganjar, dan salah satu nama tersebut adalah Ketua Umum Demokrat AHY. Menurut Puan, PDIP telah mengantongi sekitar 10 nama yang sedang digadang-gadang bakal jadi cawapres Ganjar. Beberapa di antaranya adalah Mahfud MD, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Erlangga Hartarto, serta AHY sendiri. Mendengar kabar yang disampaikan Puan itu, AHY mulai terlihat agak kalem dari yang sering kita lihat berkarakter frontal, mengkritik tanpa data berubah jadi 180 derajat. Mungkin di sini dia merasa bangga telah mendapatkan angin surga. Memang di sini Partai Demokrat akan diuntungkan secara elektoral atas masuknya dirinya pada bursa cawapres dari Ganjar. Di sini iman politik AHY pun jadi goyah, apalagi mengingat sampai detik ini tidak ada kepastian posisi AHY sebagai cawapresnya Anies atau bukan. Dan di sini kalau sampai Anies tidak mengusung AHY sebagai baca presnya, sudah bisa dipastikan tiket Anies menuju capres 2024 akan hangus terbakar. Karena bisa saja AHY yang sudah ngebet menjadi cawapres, kalau tidak ada garansi AHY sebagai cawapres, maka Demokrat akan hengkang dari koalisi dan melirik partai lain karena AHY merasa punya daya tawar yang tinggi. Dan di sini yang harus digarisbawahi, kalau sampai Demokrat hengkang dari koalisi, maka sudah dipastikan semua mimpi Anies akan buyar berantakan. Karena perolehan kursi koalisi perubahan belum memenuhi ambang batas pencapresan tanpa Demokrat. Dan karena hal inilah elit-elit dari Partai Nasdem dan PKS saat ini benar-benar dilema. Di satu sisi mereka menganggap AHY masih bocil dan belum punya pengalaman sama sekali, dan hampir tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan untuk mendampingi Anies Baswedan. Tapi di sisi lain, kalau AHY sampai tidak diusung mendampingi Anies, maka koalisi perubahan akan buyar berantakan, dan yang paling menyakitkan, malunya itu karena sudah kuat-kuat kemana-mana dan mendeklarasikan diri sebagai partai koalisi besar, tapi berantakan di tengah jalan. Itulah sebabnya AHY semakin merasa besar kepala dengan menekan Anies Baswedan. Bahkan berani mengancam akan mengevaluasi pengusungannya terhadap Anies Baswedan. Dan di sini kesimpulannya, sebenarnya tuduhan-tuduhan ngawur dari kubu koalisi perubahan bahwa Anies dijegal oleh rezim Jokowi sangat tidak masuk akal.
Maka benarlah kata Mahfud MD yang mengatakan, tidak ada upaya dari pemerintah untuk menjaga langkah Anies maju di Pilpres 2024. Mahfud justru mengingatkan Anies supaya hati-hati karena bisa saja dijegal oleh koalisinya sendiri, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Demokrat sedang disinggung, atau mungkin ya bisa juga disebut sedang dizalimi. Meskipun istilah ini agak berlebihan. Soalnya ketika Demokrat mengusulkan dan terkesan ngotot dengan duet Anies dan AHY, maka PKS dan Nasdem sinis dan tidak akan setuju. PKS menganggap AHY tidak punya rekam jejak kemenangan di Pilkada. AHY mencoba peruntungan dengan langsung nyagup di DKI. Ya, kalah telak di ronde pertama dan pulang kampung. Ini jejak kekalahan yang teramat menyakitkan. Sampai-sampai PKS pun mengungkit kembali. Nasdem juga sependapat dan bertanya, apakah koalisi ini adalah untuk membesarkan nama Demokrat atau memenangi pemilu? Ini namanya tidak menghargai nama besar AHY. AHY itu adalah calon pemimpin, entah dari mana di masa depan. Nasdem dan PKS harusnya sadar ada survei terbaru yang menyebut Anies dan AHY adalah duet paling maut dalam pemilu nanti. Berdasarkan survei itu, peluang menang sangat besar. Anies posisi pertama untuk capres, AHY posisi pertama untuk cawapres. Ya kalau digabung, mereka akan jadi paslon yang paling hebat. Masa sih Nasdem dan PKS tidak bisa melihat potensi tersebut? Nah, ini sungguh keterlaluan. AHY itu begitu hebat, malah dipandang sebelah mata. Baru saja diusulkan Demokrat langsung dimatikan mimpinya. Ini namanya tidak menghargai Demokrat dan juga AHY. Nasdem dan PKS harusnya jaga agar koalisi solid dan tidak terguncang. Harus kasih muka ke Demokrat. Mereka harus sadar diri kalau Demokrat adalah mantan partai besar yang pernah 2 periode berkuasa. Di tangan SBY, Demokrat adalah partai terbesar yang tidak terbentuk. Memangnya Nasdem pernah merasakan menjadi partai pemenang pemilu? Nggak pernah kan sama sekali? Atau memangnya PKS juga pernah menang pemilu? Lebih gak mungkin lagi. PKS itu cuma partai jalan agama yang gak akan pernah jadi partai besar. Ada kabar terbaru dari perpolitikan Indonesia, di mana Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan partainya menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum AHY dengan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Puan Maharani. Nah, dalam beberapa rilis, Arief menjelaskan bahwa pertemuan kedua partai ini merupakan langkah awal untuk menunjukkan ada perubahan politik pada generasi baru. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa hubungan antara dua petinggi partai ini memang sudah lama mengalami keretakan. Oleh sebab itulah wajar saja jika baik PDIP maupun Demokrat berharap bisa meninggalkan masa-masa di mana politik terbawa perasaan atau rasa sakit. SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mulai merenggang sejak SBY memutuskan untuk maju dalam pemilihan presiden 2004 melawan Megawati. Padahal yang lebih parah itu adalah saat itu status SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah kepemimpinan Mega. Mungkin ini yang dimaksud Andi Arief kali ya. Padahal Agus Harimurti Yudhoyono sudah pernah ditawarkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga saat proses pencalonan Joko Widodo sebagai presiden. Namun AHY menolak sebab si Pepo maunya AHY menjadi Menteri Luar Negeri. Situ sehat kan? Lah, bukannya meremehkan AHY, tapi AHY kan memang sama sekali nggak punya pengalaman. Nah, pertemuan antara Demokrat dan PDIP ini tentunya menjadi babak baru bagi perkembangan politik pasca Anies Baswedan, didukung oleh Demokrat, PKS, dan juga Koalisi Perubahan tentunya sedang harap-harap cemas. Pastinya mereka khawatir jika terjadi sesuatu alias Agus Harimurti Yudhoyono tergiur dengan bujukan Puan Maharani. Sebab sebelumnya nama AHY justru disebut oleh Puan dalam bursa bacawa pres untuk mendampingi Ganjar. Propaganda yang sedang dimainkan oleh kubu sebelah tentunya bisa saja diaminkan oleh sang kuasa ya.